Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Tiga alasan mengapa Arsenal tidak boleh rekrut Amadou Onana. Pemain berusia 22 tahun itu telah banyak dikaitkan dengan kepindahannya ke Emirates Stadium baru-baru ini karena Mikel Arteta berharap dapat memperkuat lini tengahnya selama bursa transfer Januari. The Gunners dipahami telah menjajaki kesepakatan potensial untuk merekrut Amadou Onana yang ditaksir oleh Everton dengan harga sekitar 50 juta pound sterling. Berbicara kepada bettingexpert.com, Silvestre mengatakan, Onana telah berkembang pesat. Saya tidak yakin dia berada di level yang tepat untuk meningkatkan skuad saat ini. Jika Anda mengejar gelar Premier League bersama City dan Liverpool, saya tidak berpikir dia sepenuhnya siap untuk meningkatkan lini tengah. Dia masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Nomor satu adalah konsentrasi. Terkadang ia terlalu mudah kehilangan bola dan pengambilan keputusannya belum 100%. Masih terlalu dini baginya untuk menjadi penantang di lini tengah Arsenal. Mikel Arteta dan Arsene Wenger yang sama-sama keras kepala. Paul Merson mengatakan bahwa keengganan Mikel Arteta untuk mendatangkan penyerang tengah baru untuk Arsenal mengingatkannya pada kebijakan transfer Arsene Wenger yang keras kepala. Mikel Arteta telah mengatakan bahwa ia tidak akan merekrut target alternatif di bursa transfer kali ini. Paul Merson membandingkan sikap keras kepala dia dengan Arsene Wenger yang pada tahun-tahun terakhir masa kepemimpinannya di Emirates Stadium enggan untuk melakukan transfer besar meskipun mereka sangat membutuhkannya. Dalam hal bursa transfer Januari mereka, saya akan terkejut jika mereka masuk dan membeli seseorang sekarang. Jika mereka memiliki rencana untuk terjun ke bursa transfer, mengapa mereka tidak melakukannya di awal bulan? Kata Merson kepada Sportskida. Inilah mengapa saya tidak berpikir mereka akan mengejar kesepakatan untuk Ivan Toney yang akan kembali ke pertandingan kompetitif minggu ini setelah 8 bulan menjalani skorsing. Situasi Arteta saat ini di Arsenal mengingatkan saya pada akhir masa kepelatihan Arsene Wenger. Semua orang tahu pada saat itu bahwa Wenger membutuhkan seorang bek tengah, tetapi dia sedikit keras kepala dan menolak untuk terjun ke bursa transfer. Arteta membutuhkan penyerang tengah sekarang untuk memberikan timnya dorongan dalam perburuan gelar. Tetapi sejauh ini dia tetap enggan untuk merekrutnya. Arsenal gacor banget, cukur Crystal Palace 5-0. Arsenal akhirnya kembali ke jalur kemenangan. Melakoni derby London melawan Crystal Palace, Arsenal menang mudah dengan skor akhir 5-0. Nice. Gabriel Magalhaes membuka pesta gol Arsenal pada menit ke-11. Berawal dari sepak pojok Declan Rice dari sayap kiri, Magalhaes menyambut dengan tandukan. Bola menyentuh tanah lebih dulu sebelum bersarang di sudut atas gawang Crystal Palace. Arsenal kemudian menggandakan keunggulan setelah kiper Crystal Palace Dean Henderson merobek gawang sendiri di menit ke-37. Skor 2-0 bertahan hingga jeda. Leandro Trossard memperbesar keunggulan Arsenal 3-0 atas Crystal Palace di menit ke-59. Gol ini berawal dari David Raya melakukan lemparan jauh dari belakang kepada Gabriel Jesus. Bola diterima Trossard di kotak penalti, lalu menggocek Nathaniel Clyne sebelum menuntaskan dengan tembakan kaki kanan. Gabriel Martinelli kemudian menutup pesta 2 gol di injury time babak kedua. Dengan kemenangan ini, Arsenal mengoleksi 43 angka hasil 21 laga. Mereka menyamai koleksi poin juara bertahan Manchester City dan memangkas jarak dari pimpinan klasemen Liverpool menjadi 2 nilai. Namun, kedua rivalnya tersebut baru bertanding 20 kali. Di sisi lain, Crystal Palace tertahan pada peringkat 14 dengan raihan 21 poin. Mereka hanya 5 angka di atas zona merah. Gabriel Magalhaes terpilih menjadi Man of the Match.
Gabriel Magalhaes tampil apik dalam laga ini. Selain mencetak gol pembuka, bek Arsenal itu juga memaksa Henderson mencetak gol bunuh diri. Lewat voting di situs resmi Premier League, Gabriel Magalhaes terpilih sebagai Man of the Match. Dia mendapatkan 74% suara, jauh dibandingkan pemain-pemain lainnya. Magalhaes bermain selama 81 menit. Sukses melakukan 5 sapuan, 1 kali blok, 88,2% akurasi umpan, dan sukses mencetak 1 gol. Via WhoScored, Gabriel Magalhaes memperoleh rating 8,02. Declan Rice dan Gabriel Magalhaes cedera. Kemenangan besar The Gunners atas Crystal Palace harus dibayar mahal oleh Arsenal yang sedang memburu gelar yang harus kehilangan sang pencetak gol Gabriel Magalhaes dan gelandang Declan Rice karena cedera pada babak kedua. Rice sempat terlihat di kamera saat ia ditanyai oleh Emil Smith-Rowe dan Rice mengatakan, "Hammy," yang berarti hamstring. Beberapa sumber berasumsi bahwa Rice mengalami cedera hamstring yang mengharuskan sang pemain ditarik keluar dan digantikan oleh Jorginho. Ditanya apakah Rice dan Magalhaes mengalami cedera serius, Arteta mengatakan, "Tidak, dia merasa sesak. Saya tidak tahu otot apa itu." Ketika dia mengatakan itu pada skor 3-0, maka kami tidak ingin mengambil risiko apapun. Sama halnya dengan Gaby yang bertubuh besar. Dia merasa tidak nyaman akibat tackle. Jadi, kami menariknya keluar, ujar Arteta seusai pertandingan. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!